Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nurul. Waalaikumsalam. Apa kabar, Seth? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kamu itu sendiri gimana? Baik atau enggak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Nah gini, Nurul, kita mau mulai diskusi nggak nih? Soalnya tentang, apa yang tadi bilang itu? Struktur Tentang, organisasi. ya, lebih tepatnya keadaan DJP sih menurutku. Aku mau Oh, tanya-tanya nih soal kamu nih kan. Nah, kita kan barusan hari ini, belakangan ini lah, bukan hari ini, belakangan ini, kita kan bersama ngadain reorganisasi kan, kayak nambahin seksi baru, terus ngilangin seksi-seksi lama kayak seksi ekstensifikasi gitu kan, terus nambahin seksi pengawasan 6, terus ngubah penagihan sama pemeriksaan jadi P3. Nah, ini aku mau nanya nih, menurutmu reorganisasinya atau SMO ini bagus nggak menurutmu atau enggak? Menurut kamu tuh terhadap kalau dari ini ya, efektivitas? kalau dari sisi baiknya ya, itu bisa lebih efisien sih menurut aku. Karena kan kalau di, misal nih, aku kan di P3. Di P3 itu ada pemeriksaan, penagihan, penilaian. Nah, itu kan masih satu lingkaran gitu. Jadi, koordinasi seorang kepala seksi itu bisa langsung gitu. Dia bisa tahu WP ini yang di penagihan, WP ini di pemeriksaan tuh bisa langsung tahu gitu kondisinya seperti apa. Sedangkan kalau sebelumnya dipisah itu kan jadi harus dua kepala berkoordinasi. Kalau sekarang satu kepala sudah mengetahui gitu di pemeriksaan gimana, di penagihan gimana. Itu sih mungkin kalau dari extend-nya ya, extend itu mungkin bisa bersatu dengan ini pelayanan kan sekarang di penyuluh. Jadi lebih efisien juga. Tapi kalau menurut Seto sendiri gimana? Nah, itu yang aku mau nanyain sebenarnya. Soalnya kalau menurutku, memang ada sih sisi bagusnya kita tambah efektif gitu kan. Cuman nih, dari yang saya perhatiin di sekitar kita tuh, terutama ya di seksiku itu seksi pelayanan. Nah, karena digabungnya seksi-seksi tersebut menjadi lebih cepat lagi, menjadi lebih padat gitu. Ada lagi kekurangan yang muncul gitu. Ada lagi, Ya apa? nah, kekurangan yang munculnya ini pada satu seksi itu semakin banyak atau semakin berat beban administratif yang dia dapatkan gitu. Contohnya di seksi pelayanan kan. Nah, awalnya gitu seksi pelayanan itu cuma ngurus surat masuk gitu kan atau bagaimana kan kayak pintu keluar sama pintu masuknya, berkas-berkas data dan semacamnya. Nah, setelah dimasukin seksi ekstensifikasi atau kita sekarang masukin nama penyuluh, nah itu indikator IQ-nya, indikator pekerjaannya, pokoknya pekerjaan yang ditampung sama seksi pelayanan itu semakin gede gitu. Akhirnya tuh bisa dibilang ya, satu kepala seksi itu menampung atau mengkoordinir sangat banyak pekerjaan dalam satu seksi tersebut. Walaupun sih emang kalau dilihat dari secara langsung gitu kan, kayak seksi pengawasan 1 sampai 6 itu palingan ya kerjanya mungkin kan palingan cuma mengawasi kan gitu. Tapi memang pendalamannya itu apa, tingkat kedalaman kesulitannya kalau pengawasan ya mungkin memang lebih sulit gitu kan, karena kan itu terkait dengan pendapatan juga. Nah, jadi mungkin pokoknya yang singkatnya ini saya mau bilangnya ada sih kekurangannya, walaupun kelebihannya juga ada, tapi menurutku tuh ada kekurangan sedikit. Kekurangannya itu ya tadi satu seksi itu malah jadi meledak gitu kerjaannya semakin banyak itu. Nah, itu aku mau tanyain. Nah, selanjutnya ini aku tanyain. Nah, menurutmu bagus nggak sih kalau, kan itu tadi kekurangannya, menurutmu bagus nggak sih kalau kita sebagai instansi DJP ini kita masukin mengadopsi struktur organisasi yang berbeda dibandingin berbeda dengan sekarang. Kita ngikutin mungkin organisasi-organisasi besar lainnya, contohnya seperti Google atau Apple seperti itu. Karena kan kita di sini di DJP sendiri kan birokrasinya banyak ya kan. Ada eselon 1, ada eselon 2-nya, ada eselon 3-nya, dan itu kalau semakin banyak birokrasi, kita seperti sudah tahu kan, semakin banyak birokrasi itu, maka pekerjaannya itu semakin banyak, namanya kayak batasannya itu, pagar-pagarnya itu yang mempagari gitu. Kita harus melapor ke sini dulu, kita harus melapor ke sini dulu. Nah, seperti itu. Menurutmu bagus nggak sih kalau kita ngadopsi sistem organisasi, birokrasi yang lainnya yang lebih simpel, contohnya seperti Google atau Apple gitu, yang lebih sederhana gitu. Menurutmu bagus nggak sih?
Sebenarnya aku mau ini ya, yang sebelumnya tadi. Sebenarnya aku juga merasakan sih. Jadi kepala seksiku jadinya lebih banyak beban kerjanya karena yang sebelumnya cuma kepala seksi pemeriksaan ya, sekarang tambah penagihan dan penilaian, yang mana dua itu juga nggak simpel ya kan. Jadi bebannya lebih tambah lagi. Kalau terkait dengan yang barusan suatu organisasi, bagaimana kalau mengadopsi atau mengikuti cara perusahaan-perusahaan besar itu kan. Yang menurut aku sendiri mungkin ada sisi baiknya ya, lebih simpel, lebih ringkas, itu juga jadi bisa lebih efisien juga. Tapi kita juga harus lihat gitu dari sisi kita ini adalah perusahaan pemerintah, bukan perusahaan apa ya namanya, instansi pemerintah. Instansi pemerintahan. Ya, yang mana itu harus diawasi. Jadi kalau semisal Google atau Apple itu kan hanya lebih sedikit gitu ya. kekuasaannya itu hanya dipegang oleh beberapa orang saja kan. Kalau kita itu memang harus banyak yang mengawasi karena ini adalah uang negara. Memang saya juga merasakan itu birokrasinya kurang ini ya, kurang cepat ya, karena banyak hierarki yang harus ditembus gitu untuk sampai ke puncak gitu. Tapi di sisi lain juga dengan adanya beragam itu banyak spesialisasi, jadinya kita makin berkembang gitu. Jadi di bidang apa-apa itu ada. Misal nih di JJP, di bidang hukum kan ada, di bidang IT ada, terus di bidang penilaian juga ada, dari sisi geografis dan sebagainya. Jadi lebih luas dan itu bisa mengoptimalkan kinerja di satu instansi gitu. Kalau menurutku tuh gitu aja sih. Kalau saya tahu sendiri? Berarti emang bagusnya nggak usah dianu ya. Ya sih, itu makanya aku nanya kamu, aku masih bingung-bingung dikit apakah lebih bagus diganti atau enggak. Tapi setelah dengar penjelasanmu, kayaknya sih emang lebih bagus kita ngikutin yang sekarang ini ya. Cuman lebih diefektifin mungkin berarti ya kan ya? Ya. Karena memang sih agak kebanyakan itu. Tapi ya benar, pengawasannya juga, terus kita juga bukan sekedar instansi swasta gitu kan ya. Kita punya pemegang-pemegang kepentingan yang benar-benar ya bisa dibilang penting gitulah di Indonesia ini, di pemerintahan kita ini. Oke, thank you. Nah, terus kemarin kan juga ini kan yang ada apa sih? Ada peringkasan jabatan. Jadi eselon 5 dihilangkan kan, langsung eselon 4. Itu kan juga salah satu ya ringkaskan birokrasinya. Mungkin nanti ke depannya ada inovasi baru lagi mungkin dari instansi, jadi lebih ringkas lagi, lebih efisien lagi. Ya, benar. Terus kalau gitu nih aku lanjutin nih, aku nanya lagi. Aku nih dapat satu tata sistem kerja nih. Ada tuh beberapa instansi atau mungkin tempat pekerjaan itu dia cara mengefektifkan produktivitas pekerjanya itu dengan mengganti hari-hari kerjanya. Kita kan kini di sini hari kerja itu dari hari Senin sampai Jumat kan? Iya. Nah, terus Sabtu Minggunya libur. Nah, itu ada beberapa organisasi swasta mungkin atau instansi swasta gitu atau mungkin instansi lainnya yang saya temukan. Itu dia beda hari kerjanya. Hari kerjanya itu dia hari Senin, Selasa, terus Rabunya libur. Kamis, Jumat, Sabtu masuk lagi, Minggunya libur lagi. Jadi mereka itu liburnya dipisah, nggak satu langsung berurutan gitu. Nah, menurut kamu ini bagus nggak sih kalau ditetapkan di pemerintahan kita ini? Ini ya, jadi liburnya tuh di tengah-tengah gitu ya? Benar. Jadi masuk libur lagi. Ya, betul kayak gitu. Jadi kayak gitu. Menurutmu bagus nggak sih? Kalau aku sebagai pegawai ya, aku lebih milih yang tetap Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu, ya. Misal kita mau bepergian, kan nggak nanggung gitu kan dua hari liburnya. Kalau misalnya cuma 1 hari itu nanggung kita kalau misalnya mau keluar kota atau ada acara apa yang harus menginap, itu kan susah mengaturnya daripada kita harus cuti dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari sisi baiknya mungkin ada juga. Ya, soalnya saya nemuin banyak yang baiknya sebenarnya.
Oh gitu nih, Iya, kalau dari aku ya, sisi baiknya itu semisal 1 minggu kita dapat 5 hari ya, 5 hari kita dapat beban kerja yang misal segini gitu ya. Tapi iya. dengan adanya refreshing di tengah, itu tuh tekanannya jadi lebih rendah dan itu juga Hmm. bisa menaikkan produktivitas pegawai sebenarnya. Kalau Nah, dari kamu positifnya apa? nah itu kamu benar itu saya yang temukan sebenarnya. Soalnya yang saya Oh, dari cari-cari itu dari banyak research gitu kan dari penelitian-penelitian di sana, itu heeh. rata-rata yang instansi yang menerapkan tata cara kerja seperti itu, apa hari kerja seperti itu biasanya naik produktivitas para pekerjanya. Dikarenakan tadi, Oh, soalnya dikatakan itu kan manusia kan kalau udah bekerja 5 hari berturut-turut itu ada yang namanya akumulasi fatigue. Kalau bahasa Indonesianya kecapean begitu kan? Akumulasinya heeh. gitu semakin tinggi. Nah, untuk menghilangkan akumulasi tersebut itu sebenarnya lebih efektif kalau dipecah jadi dua. Karena kenapa? Semakin dipecah di hari yang berbeda-beda gitu, kayak hari Rabu sama hari Minggu tadi liburnya. Karena kenapa? Hmm. Kalau dia hari libur itu disatukan jadi satu, itu dalam 5 hari kerja berturut-turut, akumulasi fatigue-nya itu meningkat secara eksponensial, ngerti nggak? Eksponensial gitu. Jadi semakin lama dia bekerja, semakin secara dia berturut-turut dia bekerja, akumulasinya itu semakin lama semakin tinggi naiknya per harinya. Dan itu kalau diliburkan hanya 2 hari berturut-turut, itu sedangkan untuk menghilangkan fatigue itu juga penghilangan itu secara eksponensial menurunnya. Jadi nggak datar gitu menurun. Dia itu lambat turun dulu, nanti kalau udah gitu baru cepat gitu turunnya. Ngerti nggak maksud saya? Oh, iya, Nah, bagus juga ya kayak sebenarnya gitu. ya. Jadi kalau dia dipisahin hari kerjanya Senin Selasa, itu peningkatan akumulasi kecapeannya itu nggak setinggi ketika dia 5 hari berturut-turut kerja. Senin Selasa naik, terus turun lagi cepat, terus naik lagi tapi nggak terlalu tinggi karena cuma 3 hari kerja lagi kan, dari Senin Selasa terus Iya. libur Rabu Kamis Jumat cuma 3 hari kerja lagi, dia akumulasi kecapeannya itu tidak setinggi ketika dia 5 hari kerja tapi digabungin totalnya gitu loh. Jadi pas kita karena liburnya dipisah gitu, jadi lebih gampang ngilangin tingkat kecapeannya dibandingkan kalau liburnya digabungin jadi satu. Nah itu di situ makanya rata-rata kalau dari penelitian itu rata-ratanya meningkat produktivitasnya itu. Nah itu yang aku mungkin mau tak coba saranin gitu kan atau bagaimana. Nah aku mau minta pendapat dulu sebelum minta saran atau gimana seperti itu. Gimana menurutmu? Bagus nggak Mungkin sebenarnya? kalau misal dari atasan gitu ya, Hmm. tidak bisa membuat regulasi yang Nah, seperti itu, mungkin ada solusi lain, yaitu adanya WFH. Bu Eva ya, oh Jadi benar juga ya. jadi kita merubah situasi. Oh, Jadi itu oh ya bisa benar-benar. meningkatkan produktivitas juga kan. Kan kalau situasi ya kita seharian di kantor gimana sih, kayak terkurung dalam satu ruangan gitu kan. Tapi kalau adanya WFH, ada situasi baru, suasana baru, itu dapat meningkatkan produktivitas kita juga gitu. Oke, Dan kita oke. juga nggak akan merasa tertekan gitu loh dengan adanya beban kerja yang segini, tapi kitanya juga nggak ada suasana yang baru gitu. Kalau Ya. menurut kamu gimana dengan adanya program WFH? Kalau WFH bagus sih WFH. Soalnya kan kalau WFH sendiri itu kalau kita Ini kerja ya dari rumah, selain ini ya kalau semisal nggak ada corona ya. Kalau sekarang kan memang ada COVID. ya bagus-bagus. Kalau semisal Aku nggak ada malah COVID, bagus kalau kamu terapin WFH itu karena sejalan juga dengan tadi yang saya bilang tadi yang jam kerja tadi itu kan. Cuman bedanya dia iya bukan libur setuju, tapi setuju. kerja dari rumah gitu. Iya Nah, itu betul. benar. Nah, itu sama dengan prinsip yang tadi. Kerja itu kalau dia itu jangan diakumulasiin 5 hari berturut-turut kerja di lokasi yang sama, suasana yang sama. Nah, itu karena akumulasi itu semakin lama semakin tinggi gitu loh makanya. Kalau Iya. dibedain suasananya bagus sih. Ya benar, saya setuju dengan itu tadi. Soal yang WFH itu. Benar. Oke, oke, oke. Thank you. Kamu ada lagi mau yang ngomongin nggak? Kayaknya udah sih. Udah Ini itu ya? udah lumayan lah Oke. kita diskusi ini ya. Udah Ya, dapat kesimpulan juga kan, mantep lah. dapat Udah lah ya. dapat pencerahan kan. Betul. Oke, makasih ya. Nanti kita Iya, ngomong lagi, makasih juga. ngomong-ngomong lagi kalau ada yang mau tak tanyain. Ya, oke Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam, makasih ya. Terima kasih ya sama-sama. Aku yang makasih. Oke, siap.